Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan ijazah ya. Tapi seperti biasanya ya, seperti biasa sebelum ijazah saya berikan, saya mau sedikit berbicara ya, mau sedikit mengutarakan isi hati saudaraku ya, khususnya buat saudara-saudariku yang terus nyir-nyir ya, yang terus nyir, yang terus menghina, terus mengolok-olok, terus menyalahkan, menyudutkan saya, saudaraku ya. Masih ada saja ya. Makanya maaf sekali sampai saat ini saya jarang buka WA ya, saudaraku ya. Bahkan saya nggak pernah buka WA yang nomornya sudah saya sebarkan di channel YouTube ini. Sebab itu dia, saudaraku ya, masalahnya. Setiap ada WA itu kadang ya ada yang bagus sekali, minta izin mau mengamalkan, ada yang mengucapkan terima kasih juga banyak sekali. Tapi nggak kurang juga ya, ada juga orang yang tiba-tiba WA hanya menghujat, kamu itu pandai sekali ngomong, kamu itu banyak ngomong, cuman cari duit di YouTube ya. Kenyataannya nggak ada buktinya, nggak ada yang diijabah oleh Allah ya, nggak ada yang terkabul, nggak ada yang manjur, doanya tuh omong kosong semua. Dan ngapain juga kamu ngurus urusan orang lain, mau sholat mau enggak itu urusan pribadi masing-masing, bukan urusan Anda. Seperti itu saudaraku ya. Dan nggak sekali dua kali ini orang ya. Jadi begini saudaraku ya, khusus Anda yang menghujat saya itu ya, memang sholat itu kewajiban dan tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Tetapi sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang kurang paham atau tidak mengerti sama sekali, dan bahkan sengaja meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka kita sebagai saudara sesama muslim itu wajib mengingatkan, saudaraku ya. Makanya sampai-sampai dulu tuh Buya Hamka itu berkata ya, kalau Anda diam melihat kemungkaran di depan mata Anda, seperti itu kurang lebihnya saudaraku ya, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kalau kamu diam menghina, melihat agamamu dihina, melihat kezaliman, melihat kemungkaran di depan matamu, tapi kamu diam saja seolah-olah tidak mengerti dan tidak tahu, gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu apa artinya saudaraku ya? Itu artinya bahwa kalau kita tuh tahu, kita melihat kemungkaran, kita melihat kekurangan seseorang, itu jangan dicela, tapi diingatkan. Begitu saudaraku ya. Kok tiba-tiba langsung yang disalahkan saya, yang disalahkan gurunya, yang disalahkan ilmunya, amalannya, channel YouTube-nya. Bahkan tidak jarang juga menyerang pribadi keluarga saya yang tidak tahu apa-apa. Kalau keluarga saya kan menyerang channel YouTube saya ya, hanya cari sesuap nasi, cari makan ya, sampai dibela-belain ngoceh di tiap perjalanan. Nggak apa-apa saudaraku ya, memang begini cara saya ya. Tapi ini nggak mutlak, maksudnya tidak 100% saya mencari uang tuh di sini ya. Di YouTube ini tidak, saya punya usaha, saya punya kegiatan yang lain. Dan bahkan terus terang saudaraku ya, untuk penghasilan channel YouTube saya ini satu bulannya itu, kalau dibandingkan dengan bisnis saya yang lain, itu satu bulan dibandingkan sehari dapatnya ya. Jadi saya mohon saudaraku ya, kalau memang tidak berminat untuk mengamalkan, tidak berminat untuk mengikuti channel YouTube saya, ya sudah diam saja ya, daripada nanti jenengan secara tidak sengaja, secara tidak sadar
menambah dosa, menumpuk dosa, ya, karena terus menghujat orang lain, menyalahkan orang lain. Ya mendingan diam saja, saudaraku ya. Sebab apa? Yang namanya ilmu, yang namanya mantra ajian itu sudah sering kali saya sampaikan bahwa ini hanya untuk perantara, untuk syarat mohon kepada Allah, ya. Tapi kalau hak-hak Allah tidak kita tunaikan, hak-hak Allah tidak kita penuhi, makanya ya sulit sekali. Bukan berarti gurunya itu omong kosong, bukan berarti gurunya itu abal-abal, bukan berarti ilmunya itu abal-abal, kaleng-kaleng. Itu bukan. Tapi kalau hak-hak Allah tidak dipenuhi, ya jangan salahkan gurunya, jangan salahkan amalannya, saudaraku ya. Tapi salahkan diri Anda sendiri. Karena yang bisa memberi mujarab atau ampuhnya doa itu Allah. Dan Allah akan memberi qabul hajat, akan memberi manjurnya doa. Itu tergantung diri kita juga. Bagaimana kita sama Allah, kan seperti itu. Bagaimana kita sama orang tua kita, itu sering kali saya sampaikan. Saya nggak bosan mengingatkan saudaraku, mari terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, kita memperbanyak syukur, memperbanyak introspeksi diri, mawas diri, koreksi diri, ya. Kurang apa sih saya sebenarnya sama Allah, ya. Ini contoh saja, contoh kecil, saudaraku ya. Anda punya teman, ya, dan anggap saja teman Anda itu guru Anda. Teman Anda punya mobil, Anda nggak punya mobil. Lalu Anda tanya sama teman Anda, ya, ini bagaimana caranya bisa punya mobil seperti kamu? Ini mobil belinya di mana? Bagaimana caranya? Lalu teman Anda ngasih jawaban, oh ini beli mobil di dealer sana. Nah seperti itu, saudara ya. Beli mobilnya di sana. Tapi syarat untuk memiliki mobil harus begini, harus membelinya, atau minimal harus kredit. Dan kredit pun harus ada prosedurnya, harus ada syarat-syaratnya, yaitu harus pengajuan kredit dulu, harus ada uang muka dan lain sebagainya. Nah setelah itu Anda datang ke dealer, ya, Anda datang ke dealer, tapi Anda tidak membawa hak-haknya dealer. Anda tidak membawa uang, Anda tidak membawa KTP, tidak membawa persyaratan dan lain sebagainya. Anda cuma datang ke dealer, walaupun Anda datang ke dealer itu sampai nangis-nangis, sampai nunduk-nunduk di hadapan pemilik dealer, mau membawa pulang itu mobil, tapi hak-haknya dealer tidak Anda kasih, uangnya tidak Anda bayar. Kalau mau kredit, syarat-syaratnya perkreditan juga nggak dibawa. Nah, kira-kira kita pulang dengan tangan hampa apa kita pulang dengan mobil yang kita inginkan tersebut? Dan pasti 100%, saudaraku ya, pasti 100% kita akan pulang dengan tangan hampa. Karena apa? Karena hak-haknya dealer tidak kita penuhi, ya. Prosedur atau aturan yang ada di dealer tersebut yang sudah ditentukan oleh manajemen tidak dipenuhi. Makanya jangan heran, saudaraku ya, jangan heran kalau kita pulang dengan tangan hampa. Sama seperti doa, ya, kita nunduk-nunduk sama Allah, berdoa malam-malam, ya, kita sampai nangis-nangis, tapi sholat aja kagak, sedekah pelit, ya, puasa Ramadan nggak pernah, kerjaannya menghujat orang, menghina orang, iri dengki, kadang durhaka sama orang tua. Ya kita pulang dengan tangan hampa, saudaraku ya. Tidak mungkin kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi saya ingatkan, penuhi hak-hak Allah dulu, baru mengamalkan amalan yang ingin Anda amalkan. Insya Allah mustajabah, saudaraku ya. Malah terkadang kalau Allah itu ridho, kalau Allah itu sayang sama kita belum minta aja Allah sudah tahu. Kita belum mohon sama Allah, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya Allah akan ngasih apa yang kita butuhkan. Baik saudaraku, kita lanjutkan ya ijayahnya. Ini untuk akhir-akhir ini, saudaraku, saya melihat di sekeliling saya sendiri, dan kadang membaca di koran, di media sosial dan lain sebagainya, itu banyak sekali perceraian sekarang, saudaraku ya. Bahkan di Jawa Timur katanya jumlah janda itu melonjak drastis, melonjak tinggi. Dan rata-rata
rata-rata faktornya faktor ekonomi, saudaraku ya. Karena ekonomi ya, ekonominya sulit, maaf nih ya, untuk makan aja susah, masih punya angsuran ini itu. Akhirnya entah itu yang lakinya, entah itu yang perempuannya nggak kuat ya, nggak sabar, ujung-ujungnya cerai. Dan memang dari dulu yang namanya perceraian itu satu pasti faktor ekonomi, yang kedua faktor perselingkuhan ya. Kalau faktor-faktor yang lain itu ada, cuman minim sekali, hanya beberapa persen saja. Tapi yang tertinggi itu karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Yang paling tinggi, yang paling teratas yaitu yang faktor ekonomi, saudaraku ya. Makanya saya di sini akan mengajarkan nih ya, mungkin dulu sudah pernah saya upload juga ijazah ini, cuman ada hak cipta, yaitu ada hak cipta Bigsoundnya, makanya saya hapus. Maka di sini saya berikan lagi ijazahnya, saudaraku ya. Biar apa? Biar saudaraku nggak kekurangan rezeki ya, selangkah-langkahnya kaki ya, pikiran dan kehendak hati itu jadi uang yang halal, uang yang barokah ya. Intinya kita gak akan kekurangan uang, kita gak akan miskin gitu, saudaraku ya. Amalkan amalannya, dan jangan lupa juga tadi ya, terus diingat pesan saya, penuhi hak-hak Allah ya. Kalau Allah sudah dipenuhi hak-haknya, nah, amalkan ini, saudaraku ya. Amalkan sholawat ya, setiap habis isya, hanya habis isya saja. Untuk waktunya terserah, yang penting setelah sholat isya ya, itu sholawat dibaca sebanyak 400 kali setiap malam ya. Nggak ada batasannya berapa hari, berapa malam tuh nggak ada. Pokoknya istiqomahkan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu selama 400 kali ya, sebanyak 400 kali setiap habis isya. Insya Allah, saudaraku, kata ulama-ulama ya, kata habaib, kata kiai-kiai yang sudah mengamalkan ini, kita ibaratkan bisa mempunyai pohon uang di depan rumah. Karena apa? Uang itu akan ada terus jalannya dari Allah itu ya. Tapi meskipun begitu, mengamalkan amalan ini, saudaraku ya, tetap diikhtiari dengan bekerja ya, ibadah, sholat 5 waktunya juga harus dijaga. Insya Allah kalau semua haknya Allah sudah terpenuhi, amalkan ini 400 kali setiap malam habis isya, insya Allah gak akan miskin, gak akan kekurangan uang, gak akan kekurangan rezeki, saudaraku ya. Karena ini yang jamin Allah, ini yang jamin Rasulullah ya. Barang siapa yang mau mengamalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali setiap malam, maka dia seperti akan mempunyai pohon uang. Jadi catat, saudaraku ya. Sekali lagi saya ulangi, amalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali setiap malam habis isya. Insya Allah, saudaraku ya, amalkan dengan ketulusan hati. Jangan terus menghujat orang, jangan terus mencela orang, jangan terus hanya mencaci maki orang ya. Mau di YouTube, guru di YouTube, mau guru langsung, mau wali sekalipun, kalau Anda sifatnya nggak berubah, Anda masih suka mencela, Anda masih suka menghina, Anda masih tidak percaya, dan hak-hak Allah tidak dipenuhi, maka mustahil ya, mustahil sekali kalau hajat-hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini dulu, saudaraku ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya, semoga bermanfaat ilmu-ilmunya ya. Nggak usah izin ke saya lewat WA, langsung saja lewat kolom komentar saja, kobil tuh gitu saja sudah cukup, saudaraku ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.